Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani dengan NIM 2100239 dari jurusan Administrasi Pendidikan, dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Alfadia Ramadhani dengan NIM 2100201 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian pendidikan non-formal dan informal sebagai bagian dari jalur pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu karakteristiknya. Yang ketiga yaitu kedudukan dan peran dalam pendidikan nasional. Nah, jadi itu yang akan kita jelaskan pada video kali ini, Iva. Nah, untuk pengertiannya nih, pendidikan non formal dan informal itu aku masih kurang paham, bisa nggak kamu jelasin? Nah, kalau untuk pendidikan non formal dan informal itu merupakan bagian dari jalur pendidikan Indonesia yang di luar jalur pendidikan formal, Arifah. Nah, untuk pendidikan non formal ini merupakan jenjang pendidikan di luar pendidikan formal yang diadakan secara rapi. Nah, sementara kalau pendidikan informal ini pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal itu. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan pendidikan non formal dan informal. Nah, untuk karakteristik pendidikan non formal itu ada beberapa karakteristik, Alfa. Jadi yang pertama yaitu dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang kedua yaitu berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk memiliki sikap dan cita-cita sosial yang membangun taraf hidup yang lebih baik. Yang keempat yaitu memiliki aspek-aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, seperti norma, nilai, teknik, dan juga metode. Nah, yang terakhir yaitu terdapat berbagai jenis pendidikan non-formal seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk karakteristik pendidikan informal itu apa saja ya, Fah? Kalau pendidikan informal itu yang Alfa jelaskan tadi, ada kayak dilakukan oleh keluarga dan tempat tinggal gitu kan. Dan juga ada pendidikan informal ini tidak memiliki kurikulum dan jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan. Yang ketiga itu ada dilakukan pendidikan informal ini tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Dan itu pun guru pada pendidikan informal adalah orang tua, dan tidak ada sistem manajemen yang terstruktur dan juga tidak dibutuhkan ijazah. Oh, jadi itu karakteristik pendidikan informal. Nah, kalau untuk kedudukan dan peran penting pendidikan informal dan formal itu gimana? Nah, untuk kedudukan dan peran pendidikan non formal dan informal ini memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nasional di Indonesia. Nah, mereka ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan juga membangun kemampuan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga untuk negara. Nah, pendidikan non formal dan informal ini juga membantu mengisi kesempatan dan mengganti kesempatan yang dihilangkan oleh pendidikan formal. Selain itu, pendidikan non formal dan informal juga dapat mengubah sifat peserta didik dan juga dapat membantu memajukan Indonesia dengan bekal. Nah, jadi itu yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai pendidikan non formal dan informal. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.